Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tika Aulia, NIM 18 20 20 90 15, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah fisika kuantum. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang data eksperimen radiasi benda hitam, yang kedua yaitu tentang hukum pergeseran Wien, dan yang ketiga yaitu tentang hukum Stephen Boltzmann. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang data eksperimen radiasi benda hitam. Kegagalan pertama dari teori klasik adalah saat menjelaskan spektrum kontinu dari benda hitam. Benda hitam ideal itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang mengenainya atau mengemisikan seluruh radiasi elektromagnetik yang dimilikinya, di mana benda ini dapat didekati dengan kavitas yang berlubang sangat kecil. Berdasarkan termodinamika, spektrum yang dapat menggambarkan distribusi rapat energi terhadap panjang gelombang hanya bergantung pada temperatur, tidak pada jenis bahan benda hitam. Perhatikan gambar 1. Gambar 1 menjelaskan tentang rapat energi radiasi benda hitam, di mana T1 itu lebih besar dari T2. Untuk garis penuh itu menyatakan hasil eksperimen, sedangkan untuk garis putus-putusnya itu menyatakan teori dari Rayleigh-Jeans. Rayleigh dan Jeans meramalkan bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan radiasi dengan daya tak terhingga. Akan tetapi, ramalan ini tidak terbukti secara eksperimen dan dikenal sebagai bencana ultra ungu. Untuk menguraikan rumus yang melingkupi seluruh data eksperimen skala benda hitam, Planck mengutarakan dua perkiraan mengenai sifat dasar getaran partikel dalam dinding-dinding rongga benda hitam. Getaran partikel-partikel yang menyemburkan radiasi hanya bisa mempunyai satuan energi diskrit dari harga En yang diberikan antara lain En sama dengan NhF, di mana N ini adalah jumlah kuanta seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. H adalah tetapan Planck, dan F adalah frekuensi foton dalam satuan Hertz. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien, seorang fisikawan dari bangsa Jerman, melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Ternyata permukaan benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik dalam berbagai panjang gelombang, mulai dari panjang gelombang pendek hingga panjang gelombang panjang. Perhatikan grafik. Jika dimuat dalam grafik, intensitas panjang gelombang akan mulai meningkat pada panjang gelombang pendek, kemudian akan mulai menurun melandai. Panjang gelombang pada intensitas tertinggi ini sering disebut dengan lambda maksimum. Jika temperatur dari radiasi benda hitam dinaikkan, ternyata nilai dari lambda maksimum bergeser menuju panjang gelombang yang lebih pendek. Melalui data empiris, Wien berhasil merumuskan kondisi ini sebagai berikut. Lambda max dikali T itu sama dengan C, di mana lambda max ini merupakan panjang gelombang pada energi pancaran maksimum, yang mana satuannya adalah meter, T adalah suhu mutlak benda dalam satuan Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien yang nilainya adalah 2,898 dikali 10⁻³ meter Kelvin. Hubungan panjang gelombang lambda maksimum dengan suhu yang diamati oleh Wien itu memberikan hasil bahwa panjang gelombang maksimum berbanding terbalik dengan suhu T. Persamaan ini disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Secara matematis, Wien merumuskan persamaan empiris densitas energi radiasi benda hitam per satuan frekuensi miliknya sebagai berikut. Du per df itu sama dengan epsilon 1 dikali F pangkat 3 dikali dengan E pangkat min epsilon 2 dikali dengan F per T. Persamaan Wien tersebut sangat sahih digunakan untuk menjelaskan radiasi benda hitam untuk frekuensi tinggi atau ultraviolet. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum Stephen Boltzmann. Pada tahun 1879, seorang fisikawan dari Austria bernama Joseph Stephen dibantu oleh mahasiswanya yang bernama Ludwig Boltzmann melakukan eksperimen tentang benda hitam. Suatu benda jika dipanaskan akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Pada saat benda tersebut mencapai suhu tertentu, benda tersebut akan terlihat menyala, yang artinya gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut berada pada frekuensi cahaya tampak.
Benda hitam yang dimaksud dalam eksperimen Stephen adalah benda yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik dengan baik dan juga dapat memancarkannya dengan baik juga. Eksperimen yang dilakukan oleh Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann menghasilkan grafik daya persatuan luas terhadap suhu. Dari grafik dapat ditulis persamaan empiris daya persatuan luas, yaitu P per A sama dengan E dikali dengan tau dikali dengan T pangkat 4, di mana E itu adalah emisivitas atau derajat kehitaman benda yang menyatakan daya serap benda hitam terhadap gelombang elektromagnetik. Emisivitas berada pada rentang 0 sampai 1, 0 untuk benda putih mengkilat dan 1 untuk benda hitam mengkilat. Sedangkan tau adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,670373 dikali dengan 10 pangkat minus 8 W meter pangkat minus 2 K pangkat minus 4. Jadi, hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa benda yang bersuhu T dan memiliki emisivitas E akan memancarkan daya radiasi persatuan luas atau intensitas radiasi yang sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.